Oke, langsung saja kita ke TKP. Ini dia tempatnya. Semangat pagi. Oke. Halo. Nah, ini dia Ibu Sandy, owner dari The Nona. Ya, halo. Selamat datang. Oke, kita masuk dulu ya. Oke, ini kita sudah di tempat Ibu Sandy. Nah, kita langsung nanya-nanya aja ya sama Ibu Sandy. Mungkin nggak apa-apa dibuka maskernya biar lebih jelas suaranya. Ya. Mungkin biar teman-teman tahu nih Bu Sandy, mungkin bisa perkenalkan dulu. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Nona Sandy Sokota. Saya owner dari dapur Denona yang ada di Tanjung Selatan. Kalau untuk usahanya udah berapa lama nih Bu Sandy? Usaha saya kurang lebih 1 tahun ya. Saya memulainya dari bulan Maret yang mulai aktif sekali. Tapi sebelum-sebelumnya sih saya sudah mulai aktif tapi belum sebanyak yang saya lakukan sekarang. 1 tahun lebih ya. Ya, 1 tahun lebih. Tapi saya lihat ini walaupun 1 tahun kayaknya perkembangannya sangat pesat ini. Asik. Karena saya lihat penjualannya juga orderannya udah banyak nih. Iya, puji syukur lah ya. Menu-menu dapur Denona diterima oleh teman-teman dengan senang hati, dan saya yang membuatnya juga dengan senang hati juga. Artinya apa yang kita buat dengan sepenuh hati, dengan cinta, pasti diterima dengan cinta juga. Benar-benar. Dan saya lihat bukan hanya kalangan masyarakat ya yang membeli, tetapi juga ada dari perusahaan ya. Iya. Luar biasa sekali ini, perusahaan sudah bikin kontrak nih sama Denona ini. Memang Kalau untuk perusahaan itu gimana? Tiap hari atau seperti apa? kadang mereka seminggu 3 kali, kadang seminggu sekali, tergantung ini sih ya, ada event-event apa gitu. Awal dari bisnis ini sih sebenarnya saya bisnis kerajinan tangan ya, bisnis kerajinan tangan, deco art dan menjahit dan banyak lagi lah. Tapi karena pandemi dan kayaknya sih kerajinan tangan sepi ya waktu pandemi, saya berusaha mencoba membuat sesuatu hal yang baru, berinovasi. Kenapa nggak nyoba menu makanan rumahan, cemilan-cemilan, dan puji syukur sih akhirnya berjalannya waktu dan kita mau mencoba, akhirnya ya berkembang sampai saat ini. Yang dari awal mencoba sekarang jadi hobi yang dibayar. Jadi sebenarnya usahanya ini timbul karena ada COVID ya. Iya, karena pandemi. Luar biasa ini. Jadi yang dulunya awalnya apa namanya kerajinan ya, berubah Iya. jadi makanan. Jadi selama COVID ini nggak ada bikin kerajinan ya? Bikin sih, cuman permintaan pasar kan turun sekali ya, karena tidak ada event-event pameran atau event-event yang besar gitu. Jadi istilahnya kalau dari omset tuh mungkin istilahnya jauh berubah ya. Jauh. Tapi yang mendukung ya jadi kulineran ya, kulineran rumahan tuh sekarang jadi pilihan prioritas untuk masyarakat. Sekarang trennya berubah ya. Iya benar. Mereka lebih suka menunggu di rumah, menu itu datang, dan menu rumahan. Karena menu rumahan tuh jelas lebih higienis, nggak dipegang sana, nggak dipegang sini, satu pintu aja yang dipegang gitu kan ya. Dan deliverynya pun langsung di rumah. Jadi tinggal nunggu di rumah atau di kantor, menu itu sudah datang. Kalau untuk biasanya teman-teman pesan itu seperti apa biasanya? Apa lewat Gojek atau gimana? Selama ini sih saya memasarkannya via medsos sama WA ya. Yang lebih cepat sih memang via WA. Kalau via medsos tuh kadang sering di PHP. Ada yang PHP juga ya? Ada. Lewat namanya Facebook mungkin ya? netizen. Iya. Eh, Pesen-pesen tapi nggak kirim alamat, itu yang bikin pusing ya. iya. Tapi kalau WA itu otomatis real semua teman-teman ya? Iya, jelas kalau WA ya. Kalau untuk produksi nih biasanya itu tiap hari ya? Produksi ya, tiap hari itu yang rutin roti-rotian, puding, dan cake ya.
cemilan-cemilan rumahan lah. Kalau boleh tahu untuk produksinya biasanya per hari ini berapa biji kue ini? Rata-rata ya, aku bikin rata-rata itu 150 sampai 300 lah. Kalau sepi-sepi sih ya 80 sampai 100. Kalau yang biasanya buat perusahaan itu berapa ya? Biasanya untuk kantoran itu bukan cuma perusahaan sih, biasanya juga dari pemerintah. Pemerintah juga ya. Dari 50 box sampai 350 box sehari. Luar biasa, ini banyak sekali apa namanya orderannya sudah nih. Terima kasih. Kalau apa namanya yang bantu udah Pekerja. berapa orang ya pekerjaannya? Untuk bekerja di sini yang bekerja hariannya ada 2, yang bekerja tetapnya ada 2. Udah tercover atau masih membutuhkan teman lagi? Kayaknya sih nambah ya. Kayaknya nambah ya. Semakin saya banyak permintaan nih. Iya, saya sendiri kan sedang bekerja juga. Kalau saya nggak ada sih otomatis saya monitornya kan ya HP ya, terus teman-teman juga butuh tenaga gitu ya, kayaknya sih harus nambah. Nah, jadi teman-teman UMKM ya, jangan takut untuk berusaha. Jadi Ibu Sandy ini, karena saya kenal juga lama ini, beliau ini bukan hanya sekedar pelaku UMKM, tapi juga beliau ini karyawan swasta di salah satu perusahaan di Adarus ini ya. Iya. Nggak usah kita sebut ya. Nggak usah disensor ya. Disensor ya. Nah, jadi teman-teman ya, mungkin entah atau dia tuh karyawan atau pegawai atau apa, untuk apa namanya berusaha ya, bikin berinovasi itu nggak mesti harus satu usaha ya, bisa beberapa usaha lah. Yang penting menghasilkan uang ya. Yang penting menghasilkan dan membuat lapangan kerja baru ya untuk orang sekitar. Nah, itu yang sebenarnya apa namanya yang penting banget tuh. Iya, tidak semata-mata uang lah. Tidak semata-mata uang, tetapi kita juga apa namanya membantu orang lain ya. Kalau omset boleh nanya kan? Boleh. Oh, nanya boleh. aja. Kayaknya udah apa namanya saking banyaknya orderan nih, saya bisa kebayang nih omsetnya berapa nih. Tapi biar disampaikan aja, kira-kira berapa nih sudah omsetnya nih? Jadi kalau menurut saya ya, intinya tuh jangan fokus di omset. Yang mau di omset ya? Iya, tapi lakukan segala sesuatu itu dengan cinta. Jadi saat omsetmu turun, kamu nggak kaget-kaget amat karena kamu lakukan itu dengan cinta. Saat omsetmu naik juga, kamu nggak sombong-sombong amat juga karena kamu lakukan itu dengan cinta. Jadi kalau ngomong omset, ya yang jelas cukup untuk membantu kehidupan saya dan orang-orang sekitar saya. Ini ngomong-ngomong cinta ini kayaknya teman-temannya Pak Mario Teguh nih. Bukan lah. Bukan ya? Temennya pemirsa ya. Ya intinya apa namanya usaha bukan mengejar omset Mbak ya. Intinya kita usaha dari rasa cinta kita ya dengan usaha itu sendiri, sehingga baik banyak atau sedikit kita tetap bersyukur ya dan tetap usaha ya. Kadang mungkin sebagian kalau omsetnya nurun udah mungkin berhenti usahanya. Jadi yang penting apa namanya terus menerus usahanya ya biar agar lebih maju lagi. Dan satu lagi, jangan suka baperan. Jangan suka baperan ya. Maksudnya gimana nih? Baperan nih? Baperan ya. Kadang kan kita ada titik jenuh, bad mood, terus melihat temen atau melihat medsos teman yang dengan jualan ramai status ya. yang menjatuhkan kita, menjatuhkan. langsung baper, nggak usah. Jadikan teman-teman UKM kita itu jadi motivasi buat diri kita, bukan jadi pesaing-pesaing kita, tapi jadi motivasi untuk kita lebih berkembang lagi, lebih maju lagi. Artinya lihat teman sukses, kita harus sukses juga gitu ya. Intinya kita lihat teman kita sukses, kita bahagia, dan kita mencoba meraih kebahagiaan itu seperti apa. Oh ya, untuk selama pandemi ini kendala yang dihadapi itu apa ya? Kira-kira kendala atau masalah mungkin ya? Iya, masalah yang dihadapi itu kayaknya ongkos kirim untuk kemasan ya.
ongkos kirim kemasan. Kita kan selama ini kemasan kayak plastik roti, terus packaging kardus-kardusnya itu kan mesen dari luar Kalimantan Selatan, dan itu lumayan banget ongkos kirimnya. Apalagi untuk lebaran kayak hampers ya namanya, itu tuh ongkos kirimnya luar biasa lah. Kita butuh perjuangan dan kita nunggu barangnya itu 1,5 bulan karena kita cari ongkos kirim yang paling murah. Dan saya coba untuk membuat hampers yang lokalan tapi tetap kualitasnya seperti yang di luar sana. Di Kalimantan sebenarnya ada tapi kurang bagus. Beda bahan sih, tapi fungsinya sama. Tergantung kita aja lagi berinovasinya untuk membuat yang lebih cantik. Kalau untuk kendala sesama kendala dengan pembeli ada nggak? Yang pembeli namanya orang beda mulut atau beda mengecap, juga beda rasa ya. Ya apa-apa, kita selalu menerima masukan dari teman-teman pembeli. Mungkin ada rasanya yang kurang A, B, C, itu jadi motivasi kita. Kan nggak semua masukan pembeli itu kita bisa terapkan, tapi jadikan itu masukan yang positif, diterima aja, nggak usah di feedback balik dengan hal-hal negatif, tapi ya terima kasih untuk perbaikan selanjutnya. Syukur ya, udah maju nih usahanya Mbak Sandy. Mungkin teman-teman yang mau nyoba menu-menunya mungkin bisa ini Mbak dikasih tahu WA cara ordernya seperti apa nih? WA ke nomor di bawah ini ya. Ini ya. Atau ke IG saya. IG-nya apa Mbak? Nona Sandy Sokota. Atau di FB saya The Nona Deco Art. Atau di bawah sini ada. Oke. Nanti teman-teman tinggal di follow ya Instagramnya dan di Facebooknya ya. Iya. Dan jangan malu-malu nih buat ngechat Mbak Sandy. Mau order berapa aja siap ya? Siap. Kalau untuk pemasarannya di sini selama ini apa di rumah aja atau ada nitip-nitip juga? Selama ini di rumah aja. Di rumah aja ya. Kita keterbatasan tenaga tadi, jadi sedikit kewalahan sih kalau nitip-nitip gitu. Di rumah aja udah banyak, apalagi nitip-nitip nih. Amin. Kalau untuk harga Bu Sandy itu berkisaran berapa aja harganya? Harga mulai dari 3.000 sampai dengan 175. Kalau kayak cake ulta atau lapis legit itu di atas 250. Menerima untuk ulang tahun juga ya? Iya, lapis legit itu ya yang lebih mahal itu 300 ribuan. Bisa tuh teman-teman tuh yang mau ulang tahun pesan sama Mbak Sandy. Atau ini kan mau lebaran ya? Apalagi lebaran ya. Bisa. Udah banyak yang kit kue kering sama lapis legit. Wow, ini pintar sekali nih Mbak Sandy nih, jauh-jauh hari ini udah mikirin nih lebaran nih. Ya wajar lah usaha kue-kue ini memang sangat diminati untuk lebaran. Oh ya, kalau boleh tahu mungkin bisa disebutin juga apa namanya dari kue-kue tadi itu apa aja namanya nih? Saya juga nggak tahu nih masalah kue ini namanya apa aja. Oh iya, yang tadi snack box itu salad ya. Terus Salad. kalau roti itu roti yang lagi viral sekarang, namanya roti wool roll bread. Terus roti kecil-kecil itu roti manis ya. Isi yang paling favorit itu kalau roti manis coklat sama keju. Kalau wool roll bread itu sekarang lagi banyak yang minta isinya daging. Nah, dari sekian banyaknya kue tadi itu yang paling favorit banget mungkin yang populer banget ya, yang paling banyak itu tadi apa? Coklat sama Coklat keju. ya. Nah, teman-teman tuh dicoba ya. Gak usah malu-malu, langsung dikontak nih orangnya. Oke, kita mau coba nih. Ini namanya apa Mbak nih? Roti manis coklat. Roti manis coklat dari Denona ya. Kalau dari segi kemasan saya lihat udah bagus banget nih.
kemasannya ada kertasnya juga kan. Ini ya. Ini masak di mana kemasannya, Mbak? Di Jawa. Nah, di Jawa juga ya. Nah, kayaknya Kalimantan Selatan nih perlu nih bikin rumah kemasan khususnya Tembalong ya. Benar. Oke, ya sahabat nih ngeliatnya nih. Ya guys. Wah, keren nih. Kalau untuk harga yang seperti ini berapa nih? Harganya 10. Oh, 10.000 nih satu nih. Elegan juga. Kita coba dulu ya. 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 Dilihat aja udah enak nih kalau lagi dimakan nih. Oke, bahasa ini loh. Sudah. Udah kenyang ya, udah Sering. biasa ya. Coba ya. Rasanya pas ya, kalau saya ini pas banget. Pertama dari manisnya nggak terlalu manis dan dia ada coklatnya juga ya di dalam sini. Dan kayaknya ada rasa khasnya deh. Udah tahu nih yang bikin khasnya apa ini. Mungkin karena dibikin dengan cinta itu ya. Asik. Ini yang bikin pecah nih. Di dalamnya ada apa namanya? Ada coklatnya ya. Dan ini yang paling rame ya. Ya. Nah, dan ini katanya yang paling favorit nih, yang paling ramai dipesan orang. Buruan coba ya. Jadi perpaduan rotinya ini sama coklatnya pas banget nih. Jadi ngeler nih ngeliatnya. Ayo buruan teman-teman yang mau order silahkan ke Mbak Cindy ya. Ini di nomor di bawah ini. Jadi baru setengah aja udah lumayan nih ngerasain gimana semuanya ya, kenyang ini satu biji. Oke, mungkin gitu aja bincang-bincang kita hari ini Mbak Cindy ya. Terima kasih ini waktunya sudah dibolehkan bersilaturahmi di sini buat mencari informasi tentang dapur dan mama nih. Dan ternyata luar biasa. Dan hari ini pun saya juga melihat banyaknya packingan di sini ya buat dikirim ke perusahaan. Sekitar ada berapa tadi? Ada 2 ya. 2 perusahaan. Nah, ada 2 perusahaan hari ini ya. Oke, mungkin itu saja ya buat teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga video ini menjadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman UMKM, baik yang sudah bergerak ataupun yang mau memulai usaha. Intinya jangan takut gagal, terus mencoba dan terus istiqomah ya. Terus menerus pokoknya coba dan coba terus sampai lebih baik lagi. Oke, itu aja. Terima kasih.